Apakah kamu merasa cemas hanya dengan membayangkan diam selama 15 menit tanpa HP? Momen di mana kamu sedang menunggu di lift, antri di kasir, atau bahkan jeda iklan di TV, dan secara otomatis tanpa sadar mengambil HP kamu. Rasanya seperti ada dorongan impulsif untuk mengisi kekosongan waktu tersebut. Kita takut pada detik-detik yang hening. Mari kita mulai dengan data dari eksperimen klasik yang dipublikasikan oleh tim psikolog Timothy Wilson bersama Dan Gilbert. Dalam eksperimen ini, peserta disuruh duduk sendirian di ruang kosong selama 15 menit. Pilihannya hanya ada dua, duduk diam dengan pikiran mereka sendiri atau menekan tombol yang memberi sengatan listrik ringan. Dan tebak apa yang terjadi? Mayoritas peserta, terutama laki-laki, lebih memilih menyetrum diri sendiri setidaknya sekali daripada harus duduk diam dengan pikiran mereka selama 15 menit. Gila kan? Pada kenyataannya, kita lebih memilih rasa sakit fisik daripada rasa tidak nyaman secara mental yang berputar di kepala kita. Kenapa? Karena pada saat kita tenggelam dalam rasa bosan, pikiran kita sering kali lari ke pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak nyaman. Kenapa? Kenapa diam itu menakutkan? Filsuf Blaise Pascal pernah berkata, semua masalah kemanusiaan berasal dari ketidakmampuan manusia untuk duduk diam sendirian di dalam kamar. Saat kita tenggelam dalam rasa bosan, perisai distraksi kita muncul, pikiran kita sering kali lari ke pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak nyaman, atau bahkan memori yang memalukan. Rasa bosan memaksa kita mendalami sisi lain diri kita, dan karena itu sangat tidak nyaman, banyak orang memilih lari. Dalam neuroscience, otak kita memiliki dua mode operasi utama. Pertama adalah Executive Attention Network. Ini aktif saat kamu mengerjakan tugas, membalas email, menghitung, atau menonton TikTok dengan intens. Ini adalah mode kerja otak. Tapi, apa yang terjadi saat kamu berhenti? Saat kamu melamun melihat hujan di jendela misalnya? Apakah otakmu mati? Tidak, justru saat itulah saklar dalam otak kita akan berpindah. Sebuah jaringan raksasa bernama Default Mode Network atau DMN akan menyala. Default Mode Network atau disingkat DMN ini sering disebut sebagai jaringan imajinasi. Sebuah studi dari Roger Beatty dan timnya di tahun 2025 yang diterbitkan dalam Trends in Cognitive Science menjelaskan bahwa DMN adalah kunci koneksi ide kreatif. Inilah alasan kenapa ide terbaik kamu justru muncul saat sedang di kamar mandi, saat lari pagi, atau saat terjebak dalam kemacetan, bukan saat kamu sedang stres menatap layar komputer. Itu adalah hasil kerja dari default mode network dalam otak kita yang sedang melakukan autobiographical planning atau merencanakan masa depan dan memahami masa lalu. Riset mengkonfirmasi bahwa stimulasi berlebih pada otak justru menghambat divergent thinking atau berpikir secara menyebar. Jadi, kalau kamu merasa buntu, writer's block, atau merasa tidak kreatif, masalahnya seringkali bukan karena kamu kurang referensi. Masalahnya mungkin karena kamu kurang bosan. Kamu tidak memberi kesempatan otakmu untuk masuk ke dalam default mode network. Ini membawa kita pada sebuah paradoks besar di abad ke-21. Di era di mana kita punya akses ke hiburan tanpa batas, tapi kenapa tingkat depresi dan kecemasan justru meroket? Mengacu pada publikasi Harvard Business Review tahun 2025, jawabannya mengejutkan, yaitu kita terlalu sibuk untuk terhibur. Industri teknologi tahu persis celah biologis ini. Mereka tidak menjual konten, mereka menjual pelarian dari kebosanan. Algoritma didesain untuk memonetisasi ketidakmampuan kita untuk diam. Riset terbaru menunjukkan fakta yang ironis. Media digital justru meningkatkan kebosanan bukan mengobatinya. Mekanismenya disebut boredom feedback loop, yaitu saat kamu bosan, kamu scroll media sosial. Awalnya dopamin akan naik, tapi lama-kelamaan kamu menjadi desensitisasi atau mati rasa. Kamu butuh konten yang lebih cepat, lebih keras, lebih aneh. Akibatnya, rentang perhatian kamu akan hancur. Data dari CDC tahun 2024 memperkuat hal ini.
Remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 4 jam di depan layar memiliki resiko kecemasan dan depresi yang jauh lebih tinggi. Sekitar 58% remaja merasa cemas atau anxious jika dipisahkan dari ponsel mereka. Ada 3 cara untuk mengatasi ini. Aturan yang pertama, the transitional gap. Mulai sekarang, identifikasi momen kamu sibuk hanya dengan dirimu, seperti saat berjalan dari parkiran ke kantor, saat lari pagi, atau menunggu pesanan kopi, atau saat mengantri di lift. Jangan keluarkan HP, tahan keinginan itu, biarkan rasa bosan itu datang. Perhatikan orang-orang di sekitar. Itu cuma 5-10 menit, tapi dampaknya lumayan besar untuk mereset dopaminmu dan membiarkan default mode networkmu bekerja sejenak. Yang kedua, pagi tanpa ponsel. Studi tentang digital detox tahun 2025 bahwa detoksifikasi digital di pagi hari dapat menurunkan level kortisol atau hormon stres kita dari 18-32%. Jadi, saat bangun tidur, otak kita berada dalam gelombang yang sangat reseptif. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah email kerja atau berita buruk di medsos, kamu akan meracuni harimu sejak menit pertama kamu bangun. Gunakan 1 jam pertama atau minimal 30 menit setelah bangun untuk sekedar bengong saja yang berkualitas. Coba minum kopi sambil melihat ke jendela luar atau olahraga ringan tanpa musik. Dan yang ketiga, jangan gunakan device sebelum tidur. Doom scrolling sebelum tidur adalah resep bencana. Bukan hanya merusak tidur, tapi juga mencegah otak memproses informasi hari itu. Tidur tanpa HP di kamar. Belilah jam waker fisik yang murah. Biarkan otakmu masuk ke mode istirahat secara alami. Ini memberi ruang bagi alam bawah sadar untuk menyusun memori dan juga emosi kamu. Sebagai penutup, agar kamu memahami inti dari keseluruhan pembahasan kita hari ini, jadi kesimpulannya, yang pertama, bosan itu hal yang wajar. Rasa bosan itu ternyata menjadi sesuatu yang vital. Rasa bosan dan diam bukanlah musuh. Itu adalah mekanisme biologis yang mengaktifkan default mode network atau DMN di otak kamu, yang merupakan sumber utama kreativitas, pemecah masalah, dan juga kesehatan mental jangka panjang. Dan yang kedua, jebakan teknologi. Menghindari kebiasaan dengan scrolling media sosial terus-menerus justru meningkatkan kecemasan, menurunkan rentang perhatian, dan menciptakan siklus kebosanan yang lebih parah. Yang ketiga, ambil kendali dirimu. Disiplin membiarkan otak istirahat. Lakukan 3 hal. Jangan main HP saat waktunya istirahat, jangan sentuh HP di 1 jam pertama ketika kamu bangun pagi hari, dan jauhkan HP saat menjelang tidur. Ingat, ide-ide besar tidak lahir dari kebisingan notifikasi di dalam device-device kamu, tapi dari keheningan yang berani kamu hadapi. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.